What's up sobat? Ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Jawa Vlog. Em, di video ini aku mau ngomong-ngomong, bincang-bincang ya tentang em, apa bedanya ya kalau kamu ilegal di sini dan kamu legal di sini, itu tentang pekerjaan ya. Anyway, saat ini aku lagi doing renovasi. Ini salah satu customerku orang Thailand, and then dia beli ini restoran baru dia beli, and then dia mau renovasi. Cuman renovasi kecil saat ini, bikin countertop di situ. Ini mau dulunya ini tembok sampai atas, itu tembok aku potong udah. Nah, ini tembok dari sana itu. Tembok ke atas begitu. Ini juga begitu. Ini juga tembok. Nah, ke atas begitu tembok aku potong ini aja, baru saja selesai motong tembok ini. Dan habis ini bikin dekorasi wood plank di sini ya, kasih dekorasi begitu. Ya beginilah, kalau Anda mau bantu datang, I will welcome. And betul saat ini aku butuh orang mau bantuin kerja, tapi susah cari orang kerja saat ini ya, karena banyak orang mati juga, dan juga banyak orang bule di sini karena ada subsidi pemerintah ya. Mereka masih malas bekerja. Oke. Bincang-bincang tentang bekerja ya. Aku bilang tadi, apa bedanya kalau Anda ilegal di sini? Apakah susah cari kerja? Aku bilang enggak susah. Apalagi saat ini di mana-mana ya, di restoran-restoran terutama, itu membutuhkan tenaga kerja ya saat ini ya. Jadi di sini saat ini, apalagi saat ini ya, membutuhkan banyak tenaga kerja karena kita shortage pekerja di Amerika ini. Di mana-mana hiring. Nah, pertanyaannya, apakah orang ilegal itu, siapa yang akan hiring orang ilegal ya? Ya itu terutama kebanyakan aku bilang itu kayak restoran atau pekerja-pekerja kasar yang butuh long hour bekerja, kayak restoran begini ini, misalkan Thai restoran begini, itu mereka akan hiring, artinya mereka itu memang hiring kamu, mereka akan bayar kamu di bawah bawah meja, artinya itu mereka hiring kamu dan mereka bayar tidak sedikit juga kalau dihitung-hitung. Misalkan paling tidak $100 lah sehari ya. Itu sehari itu kerjanya jam 10 sampai jam 10 biasanya. Itu libur what is break 1 hour, and then they gonna give you live in, they gonna feed you for food, makan dan biasanya tempat tinggal masih begitu juga, tapi ya itu kerjanya memang long hour, jam 10 sampai jam 10, dan bagi orang sini itu jarang mas yang kerjanya begitu, kayak aku ya. Aku cuma kerja 4-5 jam sehari itu begitu. Aku jarang kerja lebih dari itu karena juga lelah bagiku, Dan tapi kalau kamu orang ilegal di sini mostly kebanyakan ya kerja 10 jam itu. Jadi ya digaji $100 per hari biasanya untuk saat ini. And then
100 jam per hari itu kalau di Indo sama dengan berapa? 1.500.000 sehari. Itu clean, itu bersih. Makan daging selilitan tahu. Begitu. And then apa lagi ya? Yang masalahnya itu bukan pekerjaan kalau ada di Amerika ya. Masalahnya itu dapatkah Anda masuk ke Amerika? Itu yang selama ini jadi masalah kan. Dan visa apa aja yang bisa kalian inginkan kalau ke Amerika, itu yang main itu. Kalau kalian udah sampai di Amerika tuh tidak ada masalahnya di sini, tidak ada. Tentang pekerjaan, kalau sampai tidak dapat pekerjaan itu memang kalian memang tidak mau bekerja aja, gitu aja. Pekerjaan apa saja itu ada gitu. Nah, ini restoran ini yang aku renovasi ini ya, dia butuh tenaga kerja. Kemarin dia tanya aku, kalau aku punya temen, kalau punya siapa saja yang baru datang atau apa, dia itu ya begitu, dia bilang aku berani gaji $100 sehari, dan kasih makan, kasih tempat tinggal, dia bilang begitu. Dan untuk saat ini aku dia ndak pun, aku sendiri karena ndak udah hidup di sini, jadi aku juga ndak punya teman dari Indo yang orang-orang baru itu juga ndak tahu, saya sendiri ndak tahu betul. Karena cuma lewat video begini nih ya, cuma kita ngomong goceh begini ya, semoga aja banyak orang-orang Indo yang bisa datang, cari bisa datang ke sini, dan itu saja harapanku. Dan ini kayak aku doing renovasi ini ya, sebenarnya aku bisa lakukan dalam 3 hari 4 hari itu kalau ada teman ya. Dan sekarang ya, temanku yang biasa aku kerja itu mati kena COVID tahun lalu 1, dan 3 bulan yang lalu 1. Aku biasanya kerja dengan 3 orang itu main. Dan aku sendiri juga baru aja kena COVID, tapi aku sembuh. Tapi temanku itu karena dia perokok berat juga, umurnya juga berapa, 60-an lah mereka, dia mati somehow, mereka ndak make it, mati ya, sedih juga no? So but the thing, life need goes on, right? And then inilah and then kenapa kok cuman pekerja di restoran dan pekerja yang agak kasar yang bisa menerima orang ilegal ya? Karena mostly ya, kalau jelas kalau kerja di office itu banyak juga, tapi kan mereka butuh surat ya, mereka social security, kamu butuh your identitas yang jelas di sini ya. Kalau restoran kan enggak, mereka itu udah tahu lah, pemerintah mereka juga udah tahu bahwa negara ini negara imigran. Amerika itu negaranya imigran, jadi ya restoran semua itu kan mereka bisa membayar kalian di bawah meja dengan apanya kan. Enggak tahu lah gimana caranya, but the thing itulah cara mereka bekerja. So bukan suatu rahasia umum lagi. Dan amankah kalau Anda bekerja di restoran? Selama aku tinggal di sini ya, lebih 25 tahun ini, aku tidak pernah dengar tentang grup-grupan di restoran, atau tentang petugas imigrasi datang ke restoran mencari orang ilegal. Itu aku belum pernah dengar, dan belum pernah menyaksikan hal itu yang terjadi ya. Kecuali ya, aku pernah lihat memang ada polisi imigrasi itu datang ke
di plant itu kayak pabrik begitu. Karena memang banyak ya itu orang kerja di pabrik itu memang sebenarnya mereka itu pernah ngeplay, pernah punya surat, terus sama waktu naik ke atas mau misalkan dia tuh punya social security juga, tapi mereka tuh kan akhirnya ingin ngeplay green card. Waktu ingin ngeplay green card itu gagal, ya kan? Nah, begitu gagal itu kan dari court order, ada court order kan, dari Supreme Court order itu pihak hakim memutuskan orang itu harus dideportasi. Ya itulah orang-orang itulah yang dicari. Nah mereka kan kadang menggunakan social security ini akhirnya pop up kan, akhirnya mereka bisa ke-track di mana begitu. Akhirnya ada itu memang ada petugas yang datang. Jadinya kalau Anda betul-betul di orang gelap, no, betul-betul gelap, malah tidak ada data sama sekali Anda. No, dan kalau niatnya kamu cuma kerja 3-4 tahun kan misalkan, ya sudah cukup lah, enggak udah kaya kalian bekerja 5 tahun di Amerika itu udah kaya. Misalkan ya setahun kalian sebulan bikin 2.500 clean ya. Itu setahun udah bikin 20.000 berapa? 25.000 lebih. Ya kan 25.000 kali berapa tinggal kalikan. Jadi kalau seribunya ada 1.515 juta kan ya Anda udah bikin rumah paling enggak. Kalau memang niatnya kerjaan ya pulang aja habis itu. Dan begitu. Nah, kalau memang kalau saya lagi single ingin menetap di sini ya kawin aja dengan bule. Akhirnya begitu. Oke, ya banyak cerita juga yang apa mungkin pertanyaan. Anyway, aku mau meneruskan ini pekerjaanku. Nanti ngomong aja enggak cukup ya kan. Aku sambung lagi pada cerita berikutnya. Kalau ada ingin bertanya atau ingin tanyakan, kasih pertanyaan kolom di bawah. And thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Aku mau cerita-cerita dari Amerika gimana. Oke. Kalau Anda di Amerika soda mesin, oke, itu bisa refill sepuas-puasnya tanpa bayar. Cuma bayar sekali $2, refill all day. Tinggal pilih. So minum soda itu bebas di sini. Apalagi kalau kalian masuk Buffett itu kayak prasmanan di Indo. Ini Buffett di sini besar-besar, bayar $15 itu makan sepuasnya, soda sepuasnya, dan begitulah. Dan jangan takut kelaparan di Amerika, itu yang pasti. Okay, anyway, thank you for watching, man. Okay, see you soon. Bye.